Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pembiayaan pembangunan, sumber pembiayaan APBD. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Dika Lukmana Saputra dengan NPM 19034. Saya Denny Ramdansyah dengan NPM 19081. Nama saya Lina Ajiza Nurfadilah dengan NPM 19122. Nama saya Safa Salsabila Eka Putri Laida, NPM 19123. APBD. APBD yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah dengan tahun anggaran masa 1 tahun mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Struktur atau bentuk pembiayaan APBD dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pendapatan daerah. Pendapatan daerah itu merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber wilayah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai peraturan daerah yang berlaku. Yang kedua ada belanja daerah. Belanja daerah yaitu semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan periode tahunan anggaran berkenan. Yang ketiga ada pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah itu yang disebut dengan penerima yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Selanjutnya ada konsep dasar penyusunan APBD. Penyusunan APBD itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu transparan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. Yang keempat yaitu ada melibatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Yang keenam ada substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan daerah lainnya. Dan juga selanjutnya ada landasan peraturan APBD. Di landasan ini dijelaskan bahwa yang pertama ada Perundang-undangan Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang ketiga PP Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Yang keempat ada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurus pertanggungjawaban keuangan daerah serta tata cara pengawasan penyusunan dan perhitungan APBD. Dan yang kelima ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara. Dan selanjutnya ada prinsip penyusunan APBD. Prinsip penyusunan APBD ini dijelaskan menjadi 5. Yang pertama ada transpirasi dan akuntabilitas anggaran, yaitu anggota masyarakat yang memiliki hak akses yang sama terhadap proses anggaran serta berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan anggaran tersebut. Yang kedua ada disiplin anggaran. Pendapatan harus diperkirakan secara terukur dan rasional. Belanja dianggarkan tidak melebihi batas tertinggi pengeluaran serta penganggaran pengeluaran harus didukung kapasitas tersedianya penerima dalam jumlah yang cukup. Yang ketiga ada keadilan anggaran. Pengalokasian penggunaan anggaran harus dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Yang keempat ada efisien dan efektivitas anggaran penyusun berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan perencanaan alokasi biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada tahapan dan jadwal penyusunan APBD. Tahapan yang pertama yaitu penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah. Dibutuhkan waktu paling lama
minggu pertama bulan Juli, yaitu selama 1 minggu. Tahapan kedua, penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Waktunya itu paling lama minggu kedua di bulan Juli. Yang ketiga, ada kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lama minggu kedua di bulan Agustus yang dibutuhkan 5 minggu. Tahapan keempat, ada penerbitan surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman penyusunan RKA, SKPD, dan RKA PPKD. Yang kelima, ada penyusunan dan pembahasan RKA, SKPD, dan RKA PPKD, serta penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD, paling lama minggu ketiga bulan Agustus yang dibutuhkan 4 minggu. Yang keenam, penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD. Paling lama minggu kedua bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 hari kerja per minggu atau paling lama minggu keempat bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 hari kerja per minggu. Dibutuhkan 60 hari kerja. Yang ketujuh, ada persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah. Paling lama 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan. Yang kedelapan, ada menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri ataupun Gubernur untuk dievaluasi. Dibutuhkan waktu 3 hari kerja selama persetujuan bersama. Yang kesembilan, ada hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD. Paling lama dibutuhkan 15 hari kerja setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri maupun Gubernur. Yang ke-10, ada penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Paling lama dibutuhkan 7 hari kerja sejak diterima keputusan hasil dari evaluasi. Yang ke-11, ada penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Dibutuhkan 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan. Yang ke-12, ada penetapan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi. Dibutuhkan waktu paling lama di akhir Desember, yaitu 31 Desember. Dan tahapan yang terakhir yaitu penyampaian peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri atau Gubernur. Paling lama dibutuhkan 7 hari kerja setelah peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah ditetapkan. Selanjutnya ada permasalahan APBD. Yang pertama, sekitar 70% anggaran masih digunakan untuk keperluan operasional Pemda, bukan untuk keperluan masyarakat. Yang kedua, belum fokus dalam penentuan program prioritas. Yang ketiga, dana bagi hasil yang datang terlambat. Yang keempat, kualitas RPJPD, RPJMD, dan Renstra SKPD yang belum optimal. Yang kelima, adanya intervensi pada saat proses penyusunan perencanaan. Yang keenam, koordinasi antar SKPD masih lemah. Yang ketujuh, SDM yang kurang kompeten dalam manajemen perencanaan dan penganggaran. Yang kedelapan, faktor teamwork dan komitmen yang kurang. 9, anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan yang menyimpang jauh. Dan yang ke-10, pelaksanaan evaluasi yang tidak dibarengi dengan ketersediaan dan kompetensi SDM. Selanjutnya, contoh kasus dalam APBN. Jadi, kelompok kami sudah mencari dan memilih contoh kasus dalam APBN itu sendiri, yaitu analisis proses perencanaan dan penganggaran APBD. Studi kasusnya pada pemerintahan Kabupaten Bolaang Manggondo. Jadi, pada proses perencanaan penganggarannya, Bpnindah ini
menggunakan Permendagri nomor 13 tahun 2006 dan juga menggunakan Permendagri nomor 59 tahun 2007 sebagai landasan, tapi memang dalam pelaksanaannya belum sesuai ketentuan. Jadi dalam perencanaan penganggaran APBD Kabupaten Bolaang ini tidak sesuai dengan kedua Permendagri tersebut. Kendala yang ada dari perencanaan penganggaran tersebut adalah tahapan musrenbang yang masih dianggap sebuah proses atau tahapan yang tidak terlalu penting. Jadi memang tidak diikutsertakan masyarakat secara umum dalam musrenbang tersebut. Yang kedua adalah hasil yang didapatkan dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat di tahapan musrenbang sering tergeser karena ada kepentingan eksekutif dan juga legislatif. Jadi memang poin 1 dan 2 itu masih berkesinambungan dari tahapan musrenbang dan juga hasilnya tidak cenderung tidak diambil karena memang ada kepentingan dari eksekutif dan juga legislatif. Yang ketiga itu transparansinya masih kurang, sesuai juga dengan poin pertama dan kedua dari musrenbangnya itu tidak melibatkan masyarakat di tahapan yang memang mengusulkan rencana dan juga harapan-harapan masyarakat dalam penyusunan APBD ini. Dan yang terakhir adalah tersingkirnya hasil musrenbang karena ketidakpaduan dengan hasil resesi anggota DPRD. Jadi memang poin 2 dan juga poin 4, poin terakhir itu masih berkesinambungan adanya kepentingan eksekutif dan juga legislatif dari tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sesuai dengan kedua Permendagri tersebut. Sehingga kurangnya perhatian TAPD dan juga DPRD terhadap jadwal yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan juga tidak terlibatnya seluruh stakeholder dalam penyusunan RKA. Ini diakibatkan pimpinan tertinggi SKPD hanya melibatkan segelintir pegawai. Hal ini sesuai yang sudah disebutkan permasalahannya oleh teman kami, Denny Ramdiansyah, yaitu dalam penyusunan SKPD-nya itu koordinasinya masih kurang baik. Juga alokasi anggaran di setiap SKPD belum memberikan garansi. Jadi peluang bagi pemotongan alokasi anggaran itu masih peluang terjadi. Di next. Sehingga dari kasus tersebut didapatkan pendapat dan juga tanggapan kelompok kami, yaitu adalah inovasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Jadi memang perencanaan penganggaran itu masih konvensional dan juga cenderung tidak baik, sehingga harus adanya sinkronisasi dari tahap awal perencanaan dengan keterlibatan langsung anggota DPRD dalam tahapan awal perencanaan anggaran. Sehingga partisipasi masyarakat yang tadi dirasa kurang dalam musrenbang dapat baik dan juga musrenbang dan reses DPRD serta audiensi Bupati itu dapat disesuaikan. Poin keduanya adalah pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo ini harus melibatkan masyarakat, bukan hanya di tahapan musrenbang saja, namun sampai ke tahapan pembahasan. Sehingga tidak terjadi kembali di permasalahan yang sebelumnya. Dan yang terakhir adalah peningkatan sumber daya manusia, sehingga dengan peningkatan SDM tersebut, adanya implementors melalui BIMTEK dan juga Diklat, khususnya dalam perencanaan penganggaran, supaya SDM ini dapat bisa mendukung, baik itu oleh ASN dan juga oleh ahli di bidangnya sesuai dengan pendidikan dan keahliannya. Next, mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf, mungkin ada kesalahan tulisan dan juga perkataan. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.